Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Berkah Channel. Saya ucapkan salam kenal, selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan tips-tips pada teman-teman semua. Terima kasih. Kalian pernah ngerasa begini nggak? Mau nabung udah ada niatan tapi bingung mau mulai dari mana. Mau nabung sekarang tapi besok harus begini, harus begitu, banyak kebutuhan gitu. Pernah nggak? Kalau pernah, kalian harus simak benar-benar tips-tips berikut ya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan ialah mencatat setiap pengeluaran. Kenapa? Karena setiap pengeluaran itu mulai dari belanja bulanan, pembayaran listrik misalnya, atau kos atau apa, itu semua harus dicatat supaya kita tahu seberapa pengeluaran kita dan seberapa banyak kita bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Begitu ya teman-teman. Lalu tips yang kedua adalah menyusun anggaran. Jika sudah mengetahui semua pengeluaran rutin, maka kamu harus memulai untuk menyusun anggaran agar kamu bisa membatasi jumlah maksimal pengeluaran dan memiliki pos kebutuhan bulanan. Lanjut tips yang ketiga, yaitu tetapkan rencana di masa datang. Setelah menyusun budget, kini saatnya rencanakan menabung. Sebagai awal, kamu bisa menetapkan target tabungan sebesar 10-15% dari penghasilan bulanan. Jika misalnya kamu sulit menyisihkan sebanyak jumlah tersebut untuk menabung, maka ini saatnya memperketat budget bulanan dan memotong pengeluaran tersier seperti biaya nongkrong atau jajan di luar. Tips yang keempat yaitu tetapkan target menabung. Setiap orang biasanya lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu jika dia memiliki tujuan. Begitu pula halnya dengan menabung. Kamu akan termotivasi jika memiliki rencana-rencana yang mau dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, kamu sadar bahwa tujuan menabung untuk mencapai rencana finansial yang telah kamu susun. Rencana finansial itu dibagi atas 3 jangka waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu untuk rencana di bawah 1 tahun seperti liburan, dana darurat, dana lebaran, dan lain-lain. Dana darurat sendiri bisa digunakan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu hal yang sifatnya mendadak. Jangka menengah yaitu untuk rencana berkisar 1-5 tahun seperti rencana menikah, pemberangkatan umroh, dan lain-lain. Sedangkan jangka panjang yaitu untuk rencana di atas 5 tahun seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, beli rumah, dan lain-lain. Tips yang kelima yaitu tentukan prioritas. Dengan mengetahui target menabung, kamu bisa menentukan prioritas. Sebagai contoh, dana pendidikan anak akan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Sementara dalam waktu dekat kamu butuh beli mobil. Jadi untuk saat ini kamu bisa menabung untuk beli mobil yang harganya agak terjangkau terlebih dahulu ketimbang biaya pendidikan anak. Tips yang keenam yaitu pilih penyimpanan yang tepat. Tempatkanlah tabungan yang sesuai dengan periode rencana kamu. Untuk rencana jangka pendek, produk keuangan yang tepat adalah yang mudah dicairkan seperti tabungan bank. Sementara untuk jangka menengah, cocok untuk ditempatkan pada deposito. Adapun untuk rencana jangka panjang, bisa ditempatkan pada tabungan emas.
karena emas harganya memang terus naik dari tahun ke tahun. Untuk tips yang ketujuh yaitu buat opsi menabung otomatis. Hal ini bisa dilakukan dengan auto transfer dari satu rekening ke rekening lain yang kamu alokasikan untuk menabung. Opsi menabung otomatis berguna agar kamu disiplin menyisihkan sebagian penghasilan kamu setiap bulan untuk menabung. Auto transfer juga bisa meredam keinginan belanja impulsif alias keinginan yang tak terencana. Dan tips yang terakhir ialah evaluasi tabungan. Jika kamu sudah mulai menabung, jangan lupa untuk mengevaluasi kinerja masing-masing produk keuangan yang kamu miliki. Pastikan produk-produk tersebut mendatangkan imbal hasil yang dapat membantu kamu mencapai rencana masa depan. Dengan mengetahui step by step dalam menabung untuk masa depan, semoga kamu bisa semakin mantap untuk memulainya dari sekarang. Demikian tips-tips dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.